Halo, tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, IHSG hari ini kembali melanjutkan kenaikan 0,39%, ditutup di level 7084 ya, tepat berada di resist area. Dengan foreign flow hari ini masih lumayan gede teman-teman ya. Foreign flow hari ini lumayan gede dan top net buy-nya ada di saham Telkomsel. Nah, mengarungi minggu depan ada potensi, menurut saya ya, ada potensi indeks koreksi dulu ke sini ke 6950-an atau kalaupun naik menurut saya mentok-mentok sampai 7200, habis itu koreksi. Nah, jadi untuk strategi saat ini mengingat posisi IHSG yang sedang berada di area resisten, maka strategi yang bisa kita gunakan untuk saat ini adalah hold saham yang masih naik, set trailing stop, kemudian kalau untuk entry saham yang baru, carilah area entry yang benar-benar di area support teman-teman ya. Oke, so itu untuk IHSG. Kemudian untuk saham yang pertama akan saya bahas hari ini yaitu saham BRIS. Ya. Saham BRIS atau BRI Syariah itu menarik teman-teman ya. Nah, terakhir kali saya bahas BRIS itu di channel ini kalau nggak salah ya pada tanggal 28 Juli 2022, yang dimana waktu itu kita sarankan untuk taking profit setengah saham BRIS kemudian entry lagi di bawah, atau teman-teman bisa set trailing stop under 1600. Oke, and then BRIS itu bergerak sesuai dengan apa yang kita bahas. Dia masuk area beli di 1550 sampai 1500. Sorry ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, ini BRIS masih menarik teman-teman. BRIS masih menarik. Ada potensi dia membuat pattern baru, inverted head and shoulders, yang di sini menjadi shoulder kiri. Kemudian ini jadi head, ya ini big pattern teman-teman ya, big pattern. Kemudian ini shoulders kanan ya. Nah, untuk areal beli itu masih sama teman-teman ya, tunggu BRIS koreksi ke 1550 sampai 1500. Areal itu adalah areal beli yang menarik untuk BRIS. Untuk stop loss di mana? Stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 1500 ya, pakai candle closing teman-teman. Kalau BRIS itu close 1500 ya, misalnya breakdown 1500, volumenya gede, maka teman-teman bisa consider untuk exit. Kalau BRIS ya seandainya market jelek, kemudian BRIS close di bawah 1500 tapi candlenya volumenya kecil, teman-teman bisa kurangnya porsi aja ya, maybe kurang beberapa persen porsi, kemudian entry lagi nanti di atas. Oke, so itu untuk BRIS, dan menurut saya pribadi BRIS itu masih cukup potensial dan masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan ke sekitaran 1800 or maybe lebih ya. Nah, kemudian untuk saham kedua yaitu MARI. MARI hari ini bergerak cukup menarik dengan volume yang lumayan gede juga. Nah, kalau kita perhatikan MARI itu terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini ya. Waktu itu kita bahas MARI ada potensi membentuk pattern double bottom, areal entry di sekitaran 170.
Cuma sayangnya dia di sini sempat jebol ya. Sempat jebol 170 dan rebound di support last low-nya di 150-an. Nah, ini masih sama teman-teman ya. Potensinya masih sama, yaitu double bottom. Hari ini volume naiknya gede banget, jadi ini resist di 210 itu potensi banget untuk di breakout oleh Mari. Jadi kalau seandainya Mari itu mampu break dari 210, ada potensi Mari lanjut ke sini, ke 250-an. So, ya, jadi untuk strategi saat ini, buat teman-teman yang udah punya sahamnya, hold aja, ya, hold aja Mari. Kalau buat teman-teman yang belum punya, cicil dari 185, ya, buy on weakness dari sini sampai 170. Ini adalah area beli yang baru. Kalau seandainya besok dia koreksi dulu, maka teman-teman bisa beli di box kuning ini. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya teman-teman bisa pasang di bawah 170 kalau porsi kalian udah gede. Nah, kalau porsi kalian masih sedikit, stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 150. Oke, Mari ini menurut saya cukup potensial ya, cukup potensial dan ada chance untuk kembali melanjutkan kenaikan. Oke, itu untuk saham Mari. Kemudian ada ABA. Nah, untuk ABA ini sendiri, itu baru beberapa hari yang lalu ya saya bahas ABA. Dan hari ini bergerak sesuai dengan estimasi kita juga ya. Terakhir kali saya bahas ABA, kalau nggak salah ya, minggu ini di sekitaran sini lah, yang dimana waktu itu saya sarankan beli ABA di range 240 sampai 220. Nah, di sini dia masuk area beli teman-teman ya. Sini dia masuk area beli, kemudian hari ini dia break resisten di 270 sekaligus ini merupakan resisten dari MA200-nya. Volumenya juga gede. Cuma sayangnya ya, ada ekor yang cukup panjang di atas. Nah, selain itu, kalau kita lihat dari broker summary-nya, 2 hari terakhir, ABA itu malah distribusi, teman-temannya. Ada distribusi yang lumayan gede dari broker PG. So, untuk strategi saat ini, bagaimana? Untuk strategi saat ini ya, buat teman-teman yang udah punya sahamnya, masih boleh untuk hold, set trailing stop. Kalau saya pribadi udah TP tadi pagi ya, maksudnya tadi siang saya udah TP. Kenapa saya TP? Saya ada satu saham lain yang menurut saya lebih oke, makanya saya TP ini dulu, saya entry ke saham lain. Nah, kalau teman-teman mau hold, pertimbangkan hold ini menurut saya masih oke juga. Stop loss teman-teman bisa set di bawah 270 ya. Saat ini 270 menjadi support yang baru. Under itu teman-teman bisa consider untuk out, kemudian entry lagi di sini ya, di range 250 sampai 240. Ini adalah area entry yang baru untuk ABA ini sendiri ya. Jadi itu untuk ABA. Nah, buat teman-teman yang nggak suka buy and sell, sukanya hold aja ya. Ya, hold aja, set trailing stop under ini, out, itu aja. Nah, beda cerita kalau average kalian di bawah ya. Awal kita rekomendasikan di sini ya. Kalau average kalian di sini, maka teman-teman bisa set trailing stopnya di bawah 260 ya. Jadi trailing stop itu disesuaikan dengan average kita, kemudian sesuaikan juga dengan berapa persen porsi kita entry di saham itu. Ya. Jadi nggak melulu harus trailing stop di sini atau di sini. Oke, itu untuk ABA. Kemudian saham berikutnya adalah WMPP. WMPP ini masih oke, teman-teman ya. Ini masih oke. Awal kita bahas WMPP itu dikenal ini, teman-teman. Kalau kalian masih ingat, awal kita bahas WMPP itu tanggal 1 Juli 2022.
teman-teman bisa scroll YouTube saya, itu masih ada videonya ya. Yang dimana waktu itu kita sarankan beli UMPP di range 125 sampai 120 dengan stop loss under 120. Nah, dia sama sekali belum kena yang namanya stop loss ya. Kemudian terakhir kali saya bahas UMPP, kalau nggak salah di sekitar sini juga ya, di sekitar sini area beli saya waktu itu masih sama di range 125 sampai 120. Dan ya akhirnya UMPP itu break dari pattern yang gede namanya double bottom. Ini bottom pertama, kemudian ini bottom kedua. Yang dimana ketika bottom kedua itu lebih rendah, maka potensi kenaikannya akan lebih tinggi, teman-teman. Itu menurut teori. Nah, kalau kita perhatikan volume dia break, itu volumenya gede. Jadi ini bisa dibilang udah terkonfirmasi break dari double bottom dan ada arah untuk kembali melanjutkan kenaikan. Next target itu bisa ke 180 sampai 185. Nah, untuk strategi saat ini gimana? Saat ini WNPP itu ketahan di resisten ATH-nya ya. Ini ada resisten di 160. Oke, saat ini dia ketahan di situ. Cuma kalau kita perhatikan lebih detail, ini potensinya lanjut itu potensinya untuk lanjut cukup gede, teman-teman. Ini kalau kita perhatikan looks like ini akan jadi yang namanya bullish pennant. Nah, jadi peluang UMPP untuk melanjutkan kenaikan itu cukup gede dan ada ya peluangnya. Jadi untuk teman-teman yang udah beli dari bawah, UMPP hold aja teman-teman. Nah, kalau teman-teman baru mau entry di harga sekarang, pakai strategi setengah-setengah. Contoh teman-teman punya modal 10 juta mau entry UMPP, teman-teman bisa entry 5 juta di harga sekarang. Kemudian kalau seandainya dia turun ke 150, teman-teman entry lagi di situ. Dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 150 ya, beberapa tick di bawah 150. Dengan harapan UMPP kembali melanjutkan kenaikan dan mampu ya mencapai target di 185-an. Oke, itu untuk UMPP. Jadi kalau kita perhatikan dari chart pattern, kemudian dari price volume, ini masih oke dan masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Nah, kemudian berikutnya ada saham KKGI. Saham KKGI ini juga udah pernah saya bahas dan cukup sering juga saya bahas saham KKGI ini. Terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini ya, di channel ini 29 Juli 2022, yang dimana waktu itu kita sarankan beli pakai metode setengah-setengah ya. Yang pertama beli di range ini 620 sampai 600, kemudian yang berikutnya ada di 550, under 550 out ya. Itu plan kita sebelumnya. Nah, kalau menurut saya pribadi, ini KKGI ini masih oke teman-teman ya. Hari ini dia ada candle hammer ya, tepat di support 600 ada candle hammer, dan menurut saya ini cukup strong ya, cukup strong. Dan kalau kita perhatikan ini rapi teman-teman. Ini potensi KKGI membuat pattern cup and handle ini rapi teman-teman. Nah, kemudian kalau kita ke time frame yang lebih kecil, ke time frame 1 jam, ini looks like ya kelihatan seperti bentuk pattern rising wedge. So, peluang untuk KKGI ini melanjutkan kenaikan itu masih gede ya. Kalau kalian mau beli di harga sekarang masih oke ya. Nah, strategi saat ini di KKGI seperti apa? Nah, buat teman-teman yang mau tradingnya santai ya, teman-teman bisa masih
boleh pakai metode tadi ya, bagi dua areal beli. Yang pertama di areal sekarang, kemudian yang berikutnya di 560 sampai 50 sampai 550. Cut loss under 550. Nah, buat teman-teman yang nggak suka trading seperti itu, sukanya beli di satu harga, geblek lah beli di harga sekarang. Stop lossnya di mana? Stop lossnya under 600. Kalau seandainya KKGI ini jebol dari 600, teman-teman bisa consider untuk cut loss. Itu risknya sekitaran ya 4-5%an lah ya. Cukup menarik. Rewardnya masih jauh ya, 700. Kalau mampu lewat dari 700, maka 800 possible untuk kesentuh oleh KKGI ini. Oke, so itu untuk KKGI. Kemudian terakhir ya, ini ada saham request dari followers di Stockbit, yaitu DOIC. Oke, saham-saham di sektor energi itu dari bulan lalu ya, dari bulan lalu atau 3 minggu yang lalu deh, saya sementara skip ya. Di video saya sebelumnya saya bilang sektor energi saya skip dulu karena pergerakannya mulai nggak oke. Kemudian minggu lalu saya sempat bahas saham-saham di sektor nikel dan beberapa batu bara yang kelihatannya oke. DOIC ya, DOIC kalau kita perhatikan ya, kalau kalian mau spekulasi ya, testing the market, coba-coba ngetes market ya, ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? DOIC itu gagal break dari 410. Di sini dia gagal break dari 410, ada shooting star. Volumenya waktu itu lumayan oke ya. Kalau kita perhatikan volumenya waktu itu lumayan oke. Dan dia saat ini sedang berada di support MA 200 teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan potensi DOIC, ada potensi dia membentuk pattern yang namanya inverted head and shoulders. Ini shoulders kiri, ini head, dan kalau seandainya di sini dia rebound, maka ini akan jadi shoulders kanan. Nah, cuma kalau saya pribadi ya, di harga sekarang kalau kita mau beli itu sifatnya spekulatif. Maksudnya spekulatif adalah antara dia naik atau turun itu 50-50 teman-teman ya. Peluangnya 50-50. Nah, jadi kalau seandainya kalian mau coba-coba testing the market, maka di harga sekarang teman-teman itu boleh beli dengan porsi setengah, stop loss under 360 ya, under 360 out. Nah, enaknya strategi seperti ini adalah ketika sahamnya beneran rebound, maka kita dapat harga yang bottom banget teman-teman. Kita dapat harga yang bottom banget. Nah, itu kelebihan kalau kita berani spekulatif buy ya. Tapi resikonya juga cukup gede teman-teman ya, karena kondisinya masih 50-50. Dari segi price volume juga nggak begitu kelihatan. Maka itulah mengapa posisi seperti ini sering dikatakan oleh para trader namanya speculative buy. Itu kita spekulatif, artinya nebak-nebak ya, antara turun atau naiknya itu 50-50 lah peluangnya. Oke. So, kalau seandainya benar dan DOIC mampu break dari 410, maka ada peluang DOIC ke 480-an. Ya, ada peluang dia ke sini. Next target kalau dia lewat 480 adalah nutup gap di 540-an. Oke, itu untuk DOIC ya. Jadi menurut saya pribadi peluangnya ada, cuma tinggal pinter-pinter kalian money management ya, money management pecah areal beli di harga sekarang setengah porsi, kemudian kalau turun entry di 330 setengah porsi, kalau dia break buy on breakout ketika dia break dari 410. Oke, sekian analisa kita hari ini, semoga bermanfaat teman-teman. Selamat
hari Jumat dan selamat berakhir pekan.